Nanti apa yang akan saya sampaikan bisa kalian cek lagi ya. Untuk hari ini kita akan sama-sama. Yang pertama ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu tentang sosialisasi ya, program riset untuk semester PTS ini. Berikut Ustadz akan sampaikan langsung programnya. Jadi kalian bisa lihat di layar ya. Ini adalah program riset untuk semester 2 ya, ataupun semester PTS ini ya, untuk semester yang nanti di PAS akan menyusul. Jadi untuk sementara PTS ini akan saya jelaskan. Mohon disimak baik-baik ya anak ya. Yang pertama, jadi di sini kalian bisa lihat semua ya. Ada sekitar 7 poin atau 7 poin yang harus kita bahas. Poin yang pertama adalah di sini saya tampilkan ada uraian materinya, apa saja yang harus kalian kerjakan, kemudian sasarannya apa sih tujuan kalian juga disuruh ini itu sama Ustadz, kenapa sih kalian disuruh nyari judul sendiri, kenapa sih kalian disuruh nyari latar belakang, itu akan dijelaskan di sini. Kemudian di sampingnya ada kolom apa nih, bulan dan tanggal. Bulan apa sekarang? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian tanggalnya sekarang tanggal berapa? 22 ya. Kemudian di sini ada tanggal 15 berarti minggu yang lalu. Kemudian minggu depan tanggal 29. Kemudian sampai nanti bulan Mei. Kemudian untuk kolom yang pertama yaitu adalah uraian materi. Materi yang pertama adalah proyek 2. Apa tugas kalian? Yaitu di minggu yang lalu, yaitu menyusun karya ilmiah, yaitu mencari judul atau tema proyek 2 yang akan kalian bahas. Ini sudah kalian lakukan dan alhamdulillah terakhir sih kemarin malam atau tadi malam ya, kelompok 6 sudah mendapatkan judulnya. Oke, sasarannya kalian bisa lihat di sini dan waktunya juga sudah kalian ikuti, yaitu di minggu yang kemarin, minggu yang lalu. Kemudian setelah itu poin yang kedua yaitu hari ini yaitu adalah mencari latar belakang masalah ya, responsi, yaitu mencari yang pertama latar belakang masalah tugas kalian, kemudian mencari rumusan masalah, dan yang terakhir adalah tujuan penelitian. Jadi langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan judul ya, contohnya kayak kemarin tuh yang hukum menjaga jarak ketika masa pandemi, kan kita disuruh disuruh merapatkan barisan sholat kan ya. Kemudian kenapa kok ketika pandemi seperti ini kita nggak boleh rapat sholatnya, hukumnya bagaimana pandangan ulama. Kalian harus benar-benar mengkaji, karena bisa dibilang riset kali ini harus lebih baik daripada riset sebelumnya. Itu adalah judulnya atau istilahnya yang ada pada diri kalian. Riset kali ini harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau riset yang sebelumnya mungkin masih main-main, masih cuma cari copy paste di internet gampang. Tapi untuk kali ini berbeda dengan riset sebelumnya, yang mana kalian sudah agak sedikit paham tentang riset, tapi insya Allah kalian akan kembangkan lagi ya, belajar untuk menjadi seorang ulama. Sesungguhnya pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih kita harus belajar riset? Memang pelajaran riset ini udah pernah dilakukan sama ulama. Ya. Coba kita lihat imam-imam hadis kita, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ketika mereka meneliti tentang hadis, apa yang mereka lakukan? Ada yang tahu? Silakan. Meriset, betul. Gimana cara merisetnya, Danu? Bikin dulu pola-polanya, pemikirannya. Oke, betul. Jadi bikin dulu tentang pola-pola hadisnya, ya. Kemudian setelah mendapatkan pola, apa yang mereka lakukan? Diskusi dengan sahabat yang lain, dengan teman-teman seperjuangan atau istilahnya yang ilmu ulama-ulama hadisnya. Nah, yang terakhir mereka harus pergi. Nah, pergi ke mana? Yaitu pergi mencari orang-orang yang meriwayatkan hadis sehingga mereka dapat
hadis yang sahih. Mereka dapat menyimpulkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, seperti itu. Ya. Jadi mereka perjuangan riset itu enggak sembarangan, enggak main-main. Jadi kalian sama saja mengikuti jejak ulama, jejaknya Imam Bukhari dalam mencari masalah, Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu ke Imam Malik, seperti itu. Ya, jelas ya. Ya, jadi untuk hari ini, nanti setelah ini Ustaz minta hasil laporan kalian. Ya. Sementara laporannya apa gitu. Misalnya kelompok 2 kemarin kan yang pertama kali dapat judul misalnya. Dan juga sudah mendapatkan tugas-tugas yang Ustaz berikan, seperti mencari latar belakang masalahnya, ya, rumusan masalahnya gimana, tujuan penelitian, silahkan nanti di share di sini, ya, agar yang lainnya juga ikut mengkaji, semangat belajarnya, seperti itu ya. Oke, ini untuk hari ini tanggal 22. Nanti minggu depan adalah yaitu membahas materi dan penulisan. Jadi kalian sudah dapatkan latar belakang, masa kemudian rumusan masalah sudah kalian selesaikan, tujuan penelitian sudah kalian bereskan, setelah itu kalian sudah mulai masuk ke pembahasan. Nah, ya, jadi setelah ini saya akan share lagi. Nah, itu akan minggu depan. Ya, minggu depan Ustaz minta ya hasilnya bisa kalian sampaikan baik melalui grup kelas riset ataupun nanti di GCR. Nanti tunggu arahan dari Ustadz. Kemudian di bulan Februari tanggal 5 kalian masih melanjutkan pembahasan. Alhamdulillah, berarti ada 2 minggu, ada waktu 2 minggu untuk kalian membuat presentasi. Kalian ada 2 minggu waktu untuk menyusun dari judul, latar belakang sampai daftar pustaka. Kemudian setelah itu terakhir baru membuat PowerPoint yang seperti kemarin itu, ya. Nah, nanti PowerPoint itu yang akan kalian presentasikan. Kapan presentasinya, Ustadz? Yaitu pada tanggal 12 Februari. Silakan, ya. Nanti insya Allah datanya akan Ustadz sampaikan di grup, ya. Tanggal 12 Februari mulailah presentasi. Oke. Nah, di sini agar lebih adil, Ustadz ingin bertanya ke kalian. Di sini kan kalau yang sebelumnya itu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk PTS ini Ustadz pengennya dimulai dari kelompok belakang dulu, ya, biar merasakan kelompok yang belakang sekarang malah justru ditaruh di depan. Nah, ya, jadi Ustadz bilang dari sekarang kalian harus siapkan benar-benar, ya, kelompok 6 dan 5 yaitu ada di minggu yang pertama. Saya tulis di sini dulu ya. Kelompok 5 dan 6. Oke, kemudian di sini berarti kelompok 3 dan 4 ya, 3 dan 4. 3 dan 4 berarti nanti di PAS yang pertama. Ya, di kelompok 3 dan 4 berarti di PAS nanti yang pertama. Oke, enggak apa-apa. 3 dan 4 masih di tengah. 3 dan 4 masih di tengah. Masya Allah, memang khairul umur awsatuha ya. Setiap yang paling baik ini pasti yang tengah-tengah. 5, 6, 3, 4, kemudian 1 dan 2. Kasihan kalau 1 dan 2 di depan lagi kan ya. Sekali-kali dia kasih ke duduknya di bangku belakang ya. Oke, itu namanya supaya ada namanya apa tuh? Variasi ya, variasi. Jangan ya. Ada yang keberatan? Banyak yang keberatan ya. Banyak keberatan, tapi sabar ya. Sabar. Memang ini Ustadz harus adil, ya, harus adil. Nggak boleh pilih-pilih. Oke. Kemudian nanti ada ulangan harian, insya Allah nanti di bulan Maret, tanggal 5. Di bulan Maret tanggal 5, ini sudah checklist ya. Itu adalah ulangan harian. Nah, terakhir adalah PTS genap. PTS insya Allah nanti kita mulai tanggal 15 Maret. Ya, 15 Maret kita PTS riset berupa seperti kemarin soalnya ya. Oke. Baik.
sebelum Ustadz closing, ya sebelum Ustadz masuk ke pembahasan berikutnya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ustadz, itu kelompok 6 sama kelompok 5 itu tanggal berapa, Ustadz? Kelompok 5 sama kelompok 6 tanggal 12 Februari. 2 minggu lagi, ya masih lama, 12 Februari. 12 Februari ya, itu sudah menghasilkan ya berbentuk Word dan PDF dan juga PowerPoint. Gitu ya. Nah, oke, silakan. Ada lagi? Yang ingin bertanya, silakan. Tentang riset ini. Oke. Ya, siapa tuh? Saya Zulfadli, Tat. Zulfadli. Oke, silakan Zulfadli. Kan kelompok 5 sama 6 kan tanggal 12 Februari, Tat. 12 Februarinya Imlek, tanggal merah. Oh, tanggal merah ya? Oke. Tanggal merah ya. Oh, berarti ada yang harus dibuat. Oke. Berarti Ustadz kayaknya dimajukan ini kalau begini, ya. Bisa jadi ini dimajukan. Berarti bisa jadi ini kelompok 5 itu tanggal berapa nih? Tanggal 5 Februari berarti. Ya, tanggal 5 Februari. Ya. Karena ininya Imlek ya. Iya. Terganti dulu berarti. Oke. Berarti seminggu dong, Ustadz? Ya, berarti jatah buat kamu bahas adalah seminggu. Ya, dimulai dari sekarang juga nggak apa-apa ya. Dimulai dari sekarang nggak apa-apa. Oke, ini berarti ini saya hapus dulu. Ya, silakan yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya atau usul, nggak apa-apa. Ya, tadi diskusikan di sini ya. Nah. Ya, silakan jika ingin ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada berarti sudah jelas. Insya Allah nanti untuk program ini akan saya share di grup grup riset ya, di grup riset saja untuk kalian bisa baca-baca, karena kalau di grup kelas bisa ketimpa atau ketiban dengan yang lainnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya akan Ustaz sampaikan yaitu juknis. Juknis yang pernah Ustadz berikan waktu semester ganjil. Ini termasuk adalah pembahasan yang penting. Kenapa? Karena kalian bisa paham, bisa mengerti cara-cara cari judul, cara-cara mencari latar belakang, itu ada di juknis. Ya. Oke. Jadi program riset ini adalah salah satu dari pemerintah, ya Menteri Agama juga ya, untuk mengadakan program riset ini di Madrasah Aliyah untuk tahun ini. Insya Allah untuk tahun kemudian kalian akan menemukan ya, adik kelas kalian juga akan mendapatkan program ini, program riset. Oke. Katakan juga tentang ini nih. Tuh, di sini jelaskan ya, cara pengambilan data, macam-macam, metodologi, ya, menemukan ide penelitian, menemukan judul. Nah, ini semuanya ada di sini. Maka Ustadz harapkan ini bisa kalian print. Tapi jangan di print semua. Kalau di print semua banyak 32 lembar ya. Nah, cari saja yang ininya nih, yang ininya nih ya. Nah, sebentar. Nah, ini bab 4. Ustadz minta bab 4 ini halaman 20 sampai terakhir kalian print. Karena di sini ada petunjuk tentang cara penulisan karya tulis ilmiah atau riset. Nah, nih yang pertama adalah contohnya bagian awal adalah kulit atau sampul judul, ya. Oke. Kalian kalau misalnya belum tahu sampul judul, saya tunjukin ke sampul judul beneran. Udah pada tahu kan ya? Nah, ini contohnya, ya. Kalau masih belum paham, saya tunjukin juga dari apa-apa. Sampul judul. Nggak ada. Ya ada di sini sampul judul, nggak ada mana justru.
Nah, ya, sampul judul tuh yang di depan ini, yang covernya nih. Ya, ada lambang Alhamidiyahnya di tengah-tengah. Terus nanti ada judul kamu, misalnya apa, risetnya tentang apa, ya. Kemudian nanti ada nama kelompok, tim penyusun, Zulfadli, Muhammad Fakih, sebutin semua. Terus yang terakhir, jangan lupa tulis Pesantren Alhamidiyah Depok, alamatnya, websitenya, nomor teleponnya, ya. Itu namanya kuliah sampul, ya. Oke. Kemudian setelah itu kalian bisa temukan juga di Juknis ini tentang pendahuluan. Nah, ini yang kita bahas nanti. Ustaz minta laporannya ya. Nah, misalnya kelompok 1 akan melaporkan latar belakang masalah sementara yang sudah didapat tentang apa tuh? Nah, kelompok 1 tentang apa ya? Ustaz lupa ya. Kelompok 1 tentang apa ya? Kelompok 1. Ustaz lupa judulnya apa. Halo kelompok 1? Ya, Tat. Ya, judulnya tentang apa kelompok 1? Tentang hukum bermain saham menurut Islam. Oke. Ya, hukum bermain saham menurut Islam. Ya, sekarang kan lagi tren tuh. Ya, ada namanya investasi. Nah, itu gimana hukumnya? Ya, apakah riba atau tidak? Apakah di zaman ulama terdahulu sudah ada apa belum saham-saham itu ya? Nah, itu boleh. Berarti masuknya ke dalam ilmu fikih ya. Nah, nanti saya minta latar belakang masalahnya apa ya? Oke. Nah, nanti juga di Juknis ini ada juga perumusan masalah ya. Nanti kalian akan sampaikan juga, dan yang terakhir adalah tujuan. Kenapa kalian meneliti atau meriset masalah ini? Apa tujuannya? Agar kenapa? Gitu ya. Oke, nanti setelah itu, nah di sini juga ada caranya mencari tinjauan pustaka. Ya. Nah, kemudian metode penelitian, ya di situ kan dijelaskan di Juknis ini. Kemudian cara membuat penutup daftar pustaka. Ini ada semuanya nih, tuh. Bisa mengambil dari buku, bisa mengambil dari jurnal, bisa juga diambil dari internet. Yang penting sumbernya jelas, ya. Terus cara penulisannya nih, contoh daftar pustaka dari judul Selimut Etawa. Nah, nih, Sigit ya. Kemudian namanya, nama bukunya, tanggal tahun produksinya, seperti itu, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terakhir penutup. Ini penutup nggak usah nih, bab 4 nggak usah. Berarti bab 3 ya, bab 3 tentang langkah-langkah metode penelitian. Jelas semuanya ya? Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang masuk ke sesi selanjutnya. Ustaz minta. Ustaz. Ya. Kalau dari internet itu di screenshot atau linknya aja Ustaz taruh situ? Oh ya, di ini aja linknya aja, ya linknya halaman, ya halamannya, alamatnya ya HTTP. Nah itu apa tuh? Underscore apa .2 ya alamatnya apa seperti itu, ya? Ya Ustaz ya. Oke ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya? Ustaz. Ya? Latar belakang masalah sama perumusan masalah beda atau sama sih, Ustaz? Latar belakang masalah dan perumusan masalah. Nah, ini ya. Jadi Ustadz inginkan setelah ini, mungkin nanti setelah sholat Jumat kalian bisa print dari halaman 20 sampai halaman berapa. Nah, Juknis ini agar nanti kalian bisa tahu ya, antara perumusan masalah sama latar belakang masalah beda ya. Gitu. Kalian bisa baca di sini ya. Kalau latar belakang masalah itu kayak misalnya sebabnya, asal muasal masalahnya gimana. Nih contohnya, latar belakang masalah riset Selimut Etawa adalah ya sebagai berikut. Penelitian ini berawal dari saat kami mengamati banyaknya peminatan susu kambing, misalnya seperti itu. Ini kan penyebabnya kan, asal muasalnya kan. Nah, kemudian setelah kamu sudah temukan asal muasal masalahnya, baru kamu rumusin. Masalahnya gimana? Nih, rumusannya contoh, bagaimana pengaruh selimut Etawa terhadap produktivitas susu kambing Etawa? Kemudian bagaimana perbandingan? Jadi kayak ada istilahnya ada pertanyaan gitu.
ya. Setelah jadi ada latar belakang, kemudian tinggal kamu berikan pertanyaannya gimana, masalah apa saja yang ingin dirumuskan gitu. Nah, setelah itu baru kamu tujuan penelitian, ya. Tujuan adalah mengetahui pengaruh penggunaan selimut etawa, ya. Mengetahui misalnya hukum hukum menanam saham atau investasi secara online misalnya seperti itu bagi umat muslim saat ini, misalnya seperti itu tujuan, namanya tujuan penelitian, ya. Jelas ya Fakih ya? Jelas. Ya, makanya nanti setelah ini di print ya, biar bisa dibaca-baca. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum lanjut ke sesi berikutnya? Ya, oke. Kalau tidak ada, silakan Ustadz minta dari tiap-tiap kelompok untuk melaporkan hasil sementara, latar belakang masalah, ya, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah kalian kaji. Silakan dari kelompok mana namanya? Kelompok 1 dulu dah, nggak apa-apa. Ya, kelompok 1 silakan. Tentang hukum bermain saham menurut Islam. Kelompok 1 di sini. Ya, silakan kelompok 1. Andika, Adli, Azhar, sama Afid Zailani. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Ya. Ya, silakan. Andika, halo, Assalamualaikum. Ketuanya siapa ya? Lupa saat nih. Ketuanya itu Adli ya? Ya, Adli. Halo, Assalamualaikum Adli. Azhar Tat ketuanya. Oh, Azhar ketuanya. Oke. Ya, silakan Azhar. Belum bikin, Tat. Belum bikin, Masya Allah. Ya, oke. Kenapa belum bikin? Belum diskusi. Belum diskusi. Oke, kebanyakan tugas dari guru-guru yang lain, Ustadz, misalnya gitu ya. Apa bilang, iya, jujur aja, Ustadz, santai ya. Nah, oke. Kalau belum bikin berarti hari ini setelah Zoom langsung diskusikan ya. Pokoknya Ustadz minta minggu depan sudah ada dan kalian sudah bahas ya, sesuai dengan program yang nanti akan kalian lihat ya. Oke, kelompok 1 jujur berarti itu. Sudah jujur belum? Bikin, Ustaz. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 siapa nih ketuanya nih? Kelompok 2 ketuanya Afrizah ya? Assalamualaikum. Halo, Afrizah? Mana Afrizah? Ya, silakan Afrizah. Kelompok 2, laporannya. Oke, belum ada jawaban dari Afrizah. Dari Alvina, mungkin Alvina, Amalia, Sekar. Ini kelompok 2 judulnya tentang hikmah sholat bagi kesehatan. Ini yang pertama kali dapat judul ini. Nah, harusnya sudah dapat ya, sudah ada hasilnya. Belum bikin, Ustaz. Belum bikin juga, Masya Allah, belum bikin. Oke, kelompok 1 belum, kelompok 2 juga belum. Oke, makasih sudah jujur ya. Oke, Ustaz minta hari ini langsung dimulai ya. Makanya Ustaz sekarang nanya langsung di depan kalian semua ya, biar kalian bisa bisa memulai ya. Oke, kemudian kelompok 3 tentang tata cara adopsi anak dalam Islam. Subhanallah, judulnya bagus ini ya. Adopsi anak. Ya, silakan kelompok 3. Belum bikin, Tat. Belum bikin juga, Danu. Masya Allah. Baru jawaban dari rumusan masalah, Ustaz. Oh, boleh disampaikan. Ya, silakan Ardi. Silakan Mawan. Ya, Ustaz, tunggu, Ustaz. Kalau mau share screen juga bisa ya. Ustaz sudah buka kok share screen.
Ya Ustaz, Ya. rumusan masalahnya bagaimana tata cara adopsi anak dalam Islam. Tata cara adopsi menurut Islam. Adopsi bukan hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan saja, namun juga dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki keturunan. Dan dalam adopsi tidak boleh dilakukan begitu saja, tetapi ada tata caranya. Dan berikut beberapa tata cara adopsi menurut Islam. 1. Nasab anak tetaplah pada orang tua kandungnya. Yang kedua, mendidik, memelihara, dan bertanggung jawab dengan baik pada anak adopsi. Yang ketiga, hak perwalian nikah. Yang keempat, kemahroman antara anak dan keluarga angkat. Yang kelima, anak angkat tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, nasab anak tetaplah pada orang tua kandungnya. Islam melarang untuk merubah akte kelahiran si anak angkat dan menyebutkan bahwa orang tua sesungguhnya dari anak tersebut adalah si fulan dan fulanah yang merupakan orang tua angkat. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena sama saja seperti merubah nasab si anak dengan melakukan suatu kebohongan. Dan dalam Islam jelas dikatakan bahwa nasab seorang anak adalah hak ayahnya. Yang kedua, mendidik, memelihara, dan bertanggung jawab dengan baik pada anak adopsi. Ketika seseorang atau pasangan suami istri telah memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, maka mereka harus siap untuk mendidik, memelihara, menyayangi, dan melindungi anak tersebut layaknya anak mereka sendiri. Dan jangan sampai berbuat aniaya terhadap anak angkatnya. Afwan, Ardi? Ya Ustaz. Ya, oke. Itu cukup ya sampai situ ya. Ya Ustaz. Oke, baik. Untuk kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 terima kasih kamu sudah sudah mulai membahas ya. Pembahasannya juga sudah dimulai. Bagus, terima kasih. Tapi di sini ya dari yang apa tadi sudah disampaikan sama Ardi, teman kita semua, itu bukan termasuk dari perumusan masalah. Jadi itu malah justru masuknya ke pembahasan. Ya, itu masuknya ke pembahasan. Jadi Ustadz minta ya perumusan masalahnya nanti dicari ya, gitu ya. Seperti contoh di layar ini ya. Kalian sudah lihat semua. Jadi kayak contohnya bagaimana ya ada kalimat bagaimana, ada kalimat berupa pertanyaan gitu ya. Kalian bisa ambil contoh di sini. Oke. Kemudian setelah itu saya harapkan baru pembahasan yang tadi dibaca sama Ardi itu baru masuk ke pembahasan, ke bab pembahasan ya. Tapi untuk pendahuluan saya minta perumusan masalah ini jangan sampai dilewatkan ya. Gitu. Karena nanti perumusan masalah ini juga akan kalian sampaikan di PowerPoint seperti itu. Jadi nggak langsung hasil. Nah, misalnya saya kasih contoh kayak misalnya Ustaz ngajar kalian. Tiba-tiba Ustaz ngasih materi tiba-tiba langsung hari ini kita akan belajar gini. Jadi hukumnya ini gini. Jadi nggak ada istilahnya buat mancing pikiran kita dulu gitu. Kenapa sih kita harus belajar misalnya tentang bab mubtada khobar gitu. Apa alasannya? Jadi ada latar belakangnya seperti itu ya. Nah, dicari nanti permasalahannya. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, selanjutnya saya minta dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Belum bikin Ustadz. Belum bikin. Iya, ketuanya siapa kelompok 4? Halo, kelompok 4? Ketuanya siapa? Di sini ada Maulida, Khaliso, Nifri, dan Rufaida. Ya, Maulida ya? Ketuanya ya? Nifri Ustadz. Oh, Nifri, ya. Halo Nifri, Assalamualaikum Nifri. Waalaikumsalam. Ya, Nifri nanti selaku ketua, ya. Nah, ya, pokoknya dipimpin ya, diskusinya dipimpin langsung hari ini ya. Biar nanti minggu depan kalian sudah mulai ke pembahasan, ya. Karena waktu kita nggak banyak, jadi langsung gerak cepat, ya. Gercep. Oke.
Selanjutnya kelompok 5. Judulnya kedudukan nikob cadar dalam Islam. Kelompok 5 ini perempuan juga ya. Oke. Silakan kelompok 5 laporannya. Belum Ustaz, belum bikin. Belum bikin. Masya Allah. Laki-laki berarti ya. Laki-laki yang kaji nih tentang cadar. Ya. Gampang itu ya. Gampang itu kelompok 5 itu latar Ustaz, belakangnya. tapi saya ada punya rencana dikit. Ya, jadi kayak misalnya nih, kenapa sih orang-orang ngelihat cewek ya? Contohnya nih misalnya ngelihat cewek yang pakai cadar dikatain ninja-ninja. Nah, ya kan kayak gitu kan ya. Banyak kan sekarang. Nah, itu permasalahannya kenapa? Alasannya kenapa? Di Indonesia seperti itu. Sedangkan kalau di luar itu mereka biasa-biasa aja, nggak ada istilahnya hinaan-hinaan atau cacian seperti itu. Yang akhirnya justru menjadikan mereka yang bercadar itu malah justru akhirnya lepas pakai nikobnya ya. Nah, itu gimana tinjauannya itu harus dicari gitu ya. Kalian calon ulama semuanya. Oke, selanjutnya kelompok 6. Nah, ini kelompok 6 baru tadi malam dapat judul. Saya yakin kayaknya belum dibahas nih ya. Kelompok 6, Assalamualaikum. Ketuanya? Waalaikumsalam, Tat. Ya, siapa ketuanya? Saya, Tat. Siapa tuh? Lihat. Rafid. Rafid, Masya Allah Rafid. Insyaallah. Ya, gimana Rafid laporannya? Ada yang ingin dilaporkan? Belum, Tat. Itu aja judul. Semalaman saya nyari, Tat. Ya, pokoknya yang dicari latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya Oke, dulu. Biar nanti kamu enak membahasnya ya. Oke, nanti anggota-anggotanya disentil-sentilin tuh biar pada kerja tuh ya. Oke, siap, Dibagi aja misalkan ada 3 orang. 3 orang dibagi, yang satu nyari tujuan, yang satu nyari perumusan masalah, yang satu harus bikin tujuan penelitian gitu. Jadi biar enak gitu ya. Kayak biasa kamu ngerjain tugas kan kayak begitu. Yang satu kerjain ini, yang ini gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi bagi-bagi tugas ya. Ketua harus menjadi penanggung jawab nanti ya. Oke. Ya. Ya, Khair. Alhamdulillah ya laporannya Masya Allah. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Mudah-mudahan nanti di minggu yang depan kalian sudah mulai pembahasan. Saya tunggu untuk untuk terakhir ya. Ustadz kasih target lah. Ustadz kasih target Minggu sore latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian itu akan dikirimkan ke GCR ya Minggu sore. Saya tunggu tuh ya, masih ada waktu 3 hari. Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu ya dikerjakan ya. Karena kalau nggak dikasih target yang ada kamu nanti malah justru kembali ke mabar. Nah kan seperti itu. Jadi saya harapkan semuanya bisa dimulai. Baik. Oke, selesai sudah ya untuk sosialisasi dan juga laporan.